secara data kan ya, laki-laki lebih tinggi kasus TB-nya dari perempuan gitu kan. Tapi saya lihat kadernya juga itu hanya mencatat misalnya posyandu. Itu saja yang dilakukan kalau kader di desa. Tapi kenapa misalnya isu TB ini tidak se-hype isu stunting? Ya kalau misalnya kita lihat sekarang kan isu stunting itu di mana-mana dan menjadi prioritas, termasuk menjadi prioritas anggaran gitu. Oke, baik teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, sembari kita masuk ke materi, saya akan mengenalkan Bu Tuti Alawiyah. Tentu saja beliau sudah teman-teman bisa kenal ya, karena beliau pernah berada di program TB di Global Fund juga. Nah, beliau merupakan dosen di Departemen Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau lulus dari MA dan PhD-nya dari University of Austin tahun 2013. Untuk kemudian beliau berfokus juga riset-risetnya penelitian tentang bidang organisasi nirlaba, kualitas layanan dan praktik di bidang organisasi, kemudian berfokus pada sosial dan kemanusiaan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Nah, Bu Tuti memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun yang meliputi kaitannya dengan masyarakat sipil, keterlibatan warga, dan tadi yang sudah saya sebutkan pada tahun 2018 sampai 2020, beliau berfokus bagaimana eliminasi TBC di bawah The Global Fund dan Aisyah. Nah, kita tahu ini sekarang tahun 2024, kita punya harapan nih tahun 2030 Indonesia bebas TBC eliminasinya. Meskipun demikian, nah kiat-kiat seperti apa yang akan bisa kita lakukan, dan pada diskusi ini kita berfokus pada perempuan dan anak. Nah, nanti kita akan belajar bareng tentu saja bersama Bu Tuti Alawiyah. Nah, silakan Bu Tuti Alawiyah, untuk materinya saya coba berbagi layar ya, Bu Tuti. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Roni selaku moderator dan tim Penabulu, dan juga Mas Setio yang sudah memberikan pengantar tadi terkait kerentanan perempuan dalam sebagai pasien ataupun caregiver tuberkulosis di Indonesia. Nah, saya senang sekali dapat kesempatan untuk berbagi bersama ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin ada ya di sini juga, kader bapak-bapak atau praktisi atau CSO dari CSO yang ikut serta dalam kegiatan webinar ini. Jadi, yang ingin saya share di sini adalah pertama terkait tentu saja situasi TB yang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham ya, karena 3 tahun terakhir mungkin mengelola TB. Yang kedua, saya sebetulnya mau belajar bersama terkait bagaimana sih pengelolaan TB di Amerika, meskipun itu negara maju dan beda banget dengan kita yang tidak apple to apple gitu, tapi tidak ada salahnya mungkin kita membaca apa yang sudah mereka lakukan terkait pengelolaan TB. Ada juga pengalaman dari Kamboja, khususnya untuk isu gendernya. Nah, terakhir nanti saya akan memberikan terkait perspektifnya ya, karena kebetulan saya sekarang di universitas, jadi balik ke akademik begitu ya Mas ya. Jadi ada yang namanya perspektif kesejahteraan sosial, perspektif HAM, dan perspektif keadilan gender. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita dalam mengelola program itu kan lebih baik kalau ada turunan atau teori atau perspektif yang kita gunakan. Nah, terakhir nanti saya akan pengalaman sharing tentang pengelolaan program di Aisyah pada periode waktu saya bekerja di sana. Nah, seperti itu ya Mas, kurang lebih. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau itu maksudnya apa sih? Nah, itu feel free ya untuk ditanyakan seperti itu. Nah, satu hal yang mungkin bisa kita pelajari, karena kebetulan saya backgroundnya Kesos, saya belajar kesejahteraan sosial di Amerika. Nah, apa yang mereka lakukan sebetulnya ketika ini kaitannya dengan isu kesehatan dan isu sosial? Jadi di sana itu Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial itu jadi satu departemen, namanya Health and Human Service Departemen gitu. Jadi saya pernah kerja karena saya ambil master di sana.
Saya kerja di Texas Health and Human Service tingkat county. County itu di atasnya kabupaten gitu, tapi bukan di negara bagian ya. Jadi dia tidak membedakan antara health dan social services atau human service gitu. Jadi sebagai social worker atau pekerja sosial di sana, health dan social service itu bagian integral dari service pemerintah gitu. Nah, ini yang tidak ada di kita. Kita masih kesehatan-kesehatan, kesejahteraan atau Kemensos gitu. Satu indikasi yang kita tahu sangat krusial adalah ketika penentuan indikator PKH. Pasien TB kan waktu itu ditolak ya, tidak boleh masuk sebagai salah satu penerima PKH. Kenapa? Ya karena tidak ada integrasi itu antara health dan social affairs begitu. Nah, saya nggak tahu ya ide untuk menyatukan itu apakah ada di Indonesia, tapi kalau kita mau belajar dari negara-negara lain, isu health dan human service itu adalah satu kesatuan begitu. Nah, jadi di sini sebetulnya ada beberapa ya yang saya sebut di sini. Jadi mengapa health dan social service itu sangat dekat sebetulnya layanannya? Karena sebetulnya orang-orang yang chronically ill atau aging population seperti elderly atau bahkan pasien TB itu membutuhkan dua-duanya. Membutuhkan layanan kesehatan iya, layanan sosial iya begitu. Jadi itu harusnya satu terintegrasi gitu. Nah, ini di sini ada saya paragraf ketiga ini ya. Jadi optimalnya setting rumah sakit itu sebetulnya ini sudah dipraktekkan oleh kita, oleh ibu-ibu kader itu yang bisa kita sebut sebagai social worker-nya gitu ya, atau kader dari masyarakatnya. Jadi di sini bilang di rumah sakit uh, physician atau nurse atau perawat, dokter itu kan tidak bisa sebetulnya fokus kepada medical condition gitu. Jadi dia TB ya harus pakai obat gitu. Tapi ada faktor-faktor di luar medis yang tidak dia address. Gitu kan? Di sini sebutnya adalah food insecurity, inadequate housing. Jadi misalnya tidak punya makanan yang cukup, tidak punya rumah yang bersih atau sanitasi, homeless, jobless. Nah, itu tuh semua nggak ada hubungannya dengan orang medis kan? Nah, gitu. Tapi itu semua berkontribusi kepada orang jadi pasien TB gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan layanan kesehatan dengan layanan sosial, tapi itu diskusinya harus di level kementerian ya. Saya tidak punya wewenang untuk itu. Tapi sebetulnya di dalam prakteknya kader-kader kita kan dulu waktu Aisyah kader Aisyah itu yang membantu perawat dan dokter yang tidak bisa menangani isu-isu sosialnya seperti itu. Yang kedua sebetulnya kalau kita bicara teori kan di semua bidang ilmu itu teori itu banyak bisa ratusan gitu ya. Kalau saya nyebut nih ya ada teori sosial kapital bahwa modal sosial itu penting. Ada teori resiliensi. Kalau orang misalnya lagi dalam keadaan sulit dia jadi pasien TB atau dia jadi orang dengan HIV AIDS itu kan perlu ketahanan diri bukan cuman obat ya untuk bisa bertahan dalam kondisi sulit. Itu namanya teorinya resiliensi begitu. Nah, ada yang sebetulnya teori grand di ilmu kesejahteraan sosial itu dan ini sebetulnya juga dipakai oleh teori-teori lain adalah sistem teori gitu. Nah, itu maksudnya apa? Sistem teori itu bisa digunakan atau dipraktekkan dari kita kalau menangani kasus individu sampai kalau kita mau bikin program nasional gitu. Jadi, kenapa sistem teori itu begitu penting? Karena dia sebenarnya fleksibel, bisa dipakai di semua level gitu. Kalau kita menangani pasien pakai perspektif sistem teori itu kita tidak akan pasti kita tidak akan berpikir bahwa pasien selesai dengan puskesmas memberi obat gitu. Jadi di situ ada family and social relationship, environment-nya apa, sosioekonomiknya mendukung atau tidak, terus dia juga punya support system tidak di masyarakatnya atau di keluarganya. Nah, melihat suatu masalah atau individu secara utuh itu adalah core atau pandangan utama dari sistem teori gitu. Nah, karena kita melihat segala sesuatu itu secara komprehensif gitu, makanya ketika melakukan intervensi atau pelayanannya juga
tidak selesai sampai nganter ke puskesmas gitu. Kan misalnya nih pasien, oh ya kader bawa ke puskesmas. Tapi ternyata pas di puskesmas misalnya obatnya tidak ada. Atau misalnya dia punya komplikasi, jadi dia harus dirujuk lagi kemana gitu seperti itu ya. Jadi sebagian sudah kita lakukan itu gitu. Itu juga jadi bagian dari saya kira program Penabulu atau program-program lain. Jadi itu ya melihat sistem secara utuh begitu. Eh, Begitu pula kalau di level nasional atau di level eh, organisasi, saya kira kita sebetulnya sudah menerapkan teori ini gitu ya. Tapi seberapa apa itu namanya seberapa komprehensif menerapkannya mungkin yang itu perlu dilihat kembali ya. Karena biasanya ada faktor-faktor lain. Jadi misalnya kalau di dalam teori case itu ada namanya kita itu kalau mengakses individu ya misalnya ada kader, ada kita kader nih, terus pasien ada kita tahu nih di rumah di satu rumah dia ada pasien TB, orangnya batuk dan lain-lain. Terus pas dia ke puskesmas ternyata positif dahaknya gitu. Nah, sebagai untuk sebuah asesmen yang komprehensif itu perlu dilihat dia itu keluarganya berapa, anaknya berapa, ada siapa saja di dalam keluarga gitu kan. Nah, itu eh, familial sistemnya seperti apa. Terus biologisnya seperti apa? Biologis itu maksudnya fisiknya. Apakah dia kurus dan lain sebagainya itu juga perlu dilihat. Nah, yang ketiga adalah psikologisnya. Psikologisnya seperti apa? Apakah dia depresi, apa dia kena stigma, apa dia sedih gitu karena dia punya TB. Nah, itu juga harus diakses. Nah, selain psikologi, eh, konteks lingkungannya seperti apa. Nah, jadi ketika kita bicara sistem itu banyak sekali aspek-aspek yang perlu dilihat. Nah, itu ketika kita melakukan assessment untuk pasien-pasien TB ini bagus sebetulnya untuk diimplementasikan. Jadi fleksibilitas sistem teori ini adalah bisa diimplementasikan di level individu maupun di level nasional begitu ya yang lebih tinggi. Nah, ini perspektif HAM dan keadilan gender. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua ya bahwa eh, kesehatan adalah hak asasi setiap manusia gitu. Itu ada di dalam apa tuh namanya Human Rights Declaration yang 1948 dan juga direkognisi atau diakui di dalam ECOSOC gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara hak untuk mendapatkan layanan kesehatan untuk kasus TB itu adalah hak hak dasar kita untuk mendapatkan layanan. Saya kira pemerintah kita sudah baik ya karena maksudnya sudah melakukan dengan sebaik-baiknya karena misalnya obatnya gratis gitu dan akses ke apa itu namanya puskesmas juga di apa itu namanya difasilitasi gitu bahkan dibantu oleh kader-kader seperti itu. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di situ ya, tapi coba kita lihat aja gender dan intervensi TB di Kamboja. Jadi tadi saya ingin balik lagi ya ke pengalaman kita karena ini kan temanya mewujudkan perempuan dan anak bebas TB. Eh, Sebetulnya setelah saya pelajari ya baca persoalan gender gap atau disparitas gender atau apa itu namanya perbedaan gender di dalam isu TB itu mirip antara kita Indonesia dengan Kamboja mungkin karena struktur sosial, sosioekonomik dan karakter masyarakatnya kurang lebih mirip ya. Nah, tapi sebetulnya secara umum itu lack of awareness, time, financial means itu ya. Jadi itu mirip dengan kita. Tantangan TB di Kamboja itu adalah sama. Misalnya kurangnya awareness, kurangnya waktu, kurangnya kemampuan keuangan. Terus kemudian ada vulnerabilitas spesifik gender gitu kan. Nah, di sini ada inkonsistensi antara policy dan implementasi di lapangan. Nah, nanti akan saya apa itu namanya satu persatu di bawah ada. Nah, tapi di sini juga bilang stigma dan diskriminasi juga ada di healthcare institution, di workplace, di community gitu. Jadi mirip dengan Indonesia dan juga terkait dengan gender data ya. Jadi tadi misalnya gini ya, lack of knowledge and awareness about TB. Saya kira itu sejak Aisyah dulu, program Aisyah Global Fund, mungkin sejak beberapa puluh tahun lalu juga sudah ada kita sudah tahu ya bahwa
knowledge dan awareness tentang TB itu kurang gitu. Makanya kita sebanyak-banyaknya bikin sosialisasi kan, bikin apa itu namanya brosur-brosur dan lain-lain gitu. Mereka tahu si TB gitu, misalnya oh iya punya TBC gitu, tapi TBC itu apa, bagaimana penularannya, bagaimana treatmentnya, berapa lama, tidak semua orang tahu gitu ya. Eh, saya menyedihkannya gitu ya. Sampai hari ini kita bahkan menyaksikan ada orang yang dekat dengan kita, apakah tetangga atau tetangganya tetangga atau orang yang kita kenal meninggal karena TB. Sekitar 3 atau 4 bulan lalu, adik saya punya pengasuh, yang pengasuh anaknya itu suaminya meninggal karena TB. Itu dia delay dalam pengobatan. Jadi dia ketika ketahuan TB itu sudah parah. Jadi dan tidak minum obat dan mungkin minum obatnya tidak teratur dan lain sebagainya. Sedihnya itu laki-laki ya yang kemudian dia tinggal bersama orang tuanya. Nah, entah seperti apa, mungkin ya support system dari keluarganya. Singkat cerita 2 bulan kemudian dia masuk rumah sakit dirawat begitu. Terus saya tanya, terus adik saya itu menengok ke rumah sakitnya. Terus dia bilang, Kak, Kak itu Bang ya atau Mas, yang maksudnya Insya Allah itu kan TB bisa sembuh gitu, tapi katanya dia dengan berkaca-kaca kayak give up gitu ya, maksudnya kayak mungkin udah nggak merasa apa itu namanya waktunya udah deket dan lain sebagainya. Ya ternyata memang 3 hari kemudian dia meninggal begitu. Jadi saya tahunya itu anaknya itu masuk ke list yatim gitu. Saya tanya, terus dia cerita ini anaknya ini gitu yang meninggal bapaknya karena TB. Oh, oh gitu. Jadi saya ini tuh kayak kejadiannya 3 bulan lalu begitu ya. Nah, begitu. Jadi, lack of knowledge, jadi awareness tentang TB itu masih ya. Lack of time dan financial means ini terutama untuk perempuan ya, atau secara umum untuk masyarakat. Kalau lack of time itu biasanya perempuan, karena dia sibuk dan lain-lain gitu. Dia mungkin tidak mencari layanan untuk mengobati TB-nya gitu. Stigma dan lain-lain. Nah, TB screening dan guideline, kemudian lack of resources health center gitu ya. Efficient management of TB itu disebutkannya di dalam konteks Kamboja adalah lack of referral mechanism itu ya. Apa maksudnya kurang mekanisme referral? Jadi misalnya puskesmas, kan dia tidak bisa mungkin mengobati orang yang punya penyakit lain. Jadi itu kan harus di-refer, bisa ke apa itu namanya ke spesialis lain atau ke rumah sakit lain dan lain-lain. Nah, itu apakah sudah efektif atau belum? Nah, itu mungkin yang jadi problemnya. Yang ketiga adalah gender specific barrier in access of TB service. Nah, ini yang sebetulnya mungkin tantangan berbasis TB berbasis gender di Kamboja tapi mirip dengan di kita. Jadi di sini disebut secara data kan ya, laki-laki lebih tinggi kasus TB-nya dari perempuan gitu kan. Pertanyaannya itu adalah, itu betul-betul perempuan lebih rendah kasus TB-nya karena misalnya imunnya bagus, jadi meskipun suaminya TB, dia tidak kena TB, itu sudah terjadi pada saya ya. Suami TB 23 tahun lalu, sayanya alhamdulillah 9 bulan mendampingi suami, saya tidak kena TB gitu, tapi pasti kena laten TB mungkin. Tapi saya tidak sakit gitu. Jadi mungkin perempuan mungkin karena dia tidak mau sakit ya, makan yang cukup, tidur yang cukup, mungkin pertahanan dirinya lebih kuat. Apakah karena itu? Ataukah itu sebagai indikasi kurangnya akses perempuan kepada layanan kesehatan? Jadi itu ada dua masalah ya di sini. Kenapa ada gap gender di dalam isu TB? Gitu. Karena itu representasi global maupun nasional maupun regional bahwa laki-laki lebih banyak TB daripada perempuan gitu. Tapi itu sebetulnya what behind it kan gitu, sebetulnya angka apa gitu. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwa sebetulnya ada isu gender juga di laki-laki. Misalnya laki-laki itu cenderung untuk menutupi illness-nya. Conceal itu menutupi ya. Jadi meskipunnya kena TB dia malu untuk bilang karena dia tidak mau terlihat lemah atau terlihat sakit gitu kan. Nah, itu laki-laki. Alcohol drinking atau smoking atau merokok itu kan lead ke ini ya, risk TB. Nah, itu juga mungkin lebih banyak laki-laki gitu. Nah, patriarchal society. Jadi kan di dalam masyarakat kita
laki-laki yang seringkali membuat keputusan meskipun istrinya sakit, kamu nanti juga sembuh, minum OBH Kombi aja sana gitu misalnya ya. Jadi tidak pergi ke health facility gitu karena tidak ada dukungan atau support dari suami atau bapak atau siapapun ya di keluarganya. Nah, kemudian di sini juga bilang bahwa ini hasil FGD ya, Focus Group Discussion di Kamboja, bahwa laki-laki percaya istrinya itu tidak TB dan tidak mengizinkan istrinya untuk ke dokter untuk cari treatment gitu. Bisa jadi itu. Bisa jadi perempuan tidak ke dokter atau tidak ke fasilitas kesehatan karena sibuk ngurus anak, menyiapkan makanan, ngurusin pakaian, cuci baju dan sebagainya kan. Jadi dia kalau apa itu namanya kalau batuk-batuk dikit nanti juga sembuh gitu kan dan seterusnya karena tidak punya waktu begitu ya. Jadi itu eh, gender gapnya itu di situ. Jadi kalau pertanyaannya adalah dengan situasi seperti itu bagaimana kita melakukan intervensi berbasis keadilan gender. Nah, ini rekomendasi dari studi di Kamboja itu adalah pertama adalah inklusi dan rekognisi gender dan key population in national TB program gitu. Jadi ada rekognisi dan inklusi ya, tapi kan tidak sekedar selesai pada disagregat data ya, bahwa oh ada perempuan yang sekian TB, laki-laki sekian TB, yang nggak selesai di situ rekognisinya kan, seperti itu. Terus yang kedua adalah funding sources dan allocation. Nah, seberapa banyak organisasi perempuan, mungkin PKK dan lain-lain sebagainya yang sebetulnya bisa kita berdayakan untuk sama-sama menangani kasus TB gitu. Nah, masalahnya adalah fundingnya ada nggak alokasinya dari pemerintah karena kader-kader posyandu itu kan hanya dapat 25.000 sebulan. Itu pun hanya untuk biaya apa? Beli bubur kacang hijau kan begitu ya. Jadi ada dananya nggak untuk mengeliminasi TB untuk perempuan dan anak. Yang ketiga adalah community participation. Yang keempat adalah dokumentasi dan understanding TB by gender. Ini yang mungkin perlu diseriusi ya Mas Roni ya agregat. Nah, terakhir nih ya, saya sebetulnya nggak panjang di sini pengalaman Aisyah. Sebetulnya mirip-mirip ya, karena juga program koordinatornya sama. Jadi kita ada TB Care Prevention, advokasi, MDR TB begitu. Pelatihan kader, kontak investigasi, dan lain-lain. Nah, yang dulu sebetulnya sangat, nanti saya menceritakan, apa sih yang membuat program Aisyah dianggap berhasil adalah dukungan organisasi di semua level begitu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya struktur organisasinya hierarkis dari atas sampai ke bawah gitu, maksudnya dari nasional sampai ke desa. Nah, itu perlu dukungan organisasi yang all out gitu. Jadi nggak bisa yang cuman kayak misalnya, atau misalnya karena jadi saya itu pernah ketemu ibu-ibu Aisyah ya. Saya tanya begini, Bu, emang ibu nggak takut ketularan TB ya gitu kan? Terus dia bilang lillahi ta'ala gitu kan. Jadi ini to be honest ya, uang itu nggak matters gitu loh ya Mas ya. Yang lebih itu adalah kepedulian kita kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang memang butuh treatment TB itu gitu. Jadi lillahi ta'ala itu ya. Kemudian kalau ada apa itu namanya reimbursement atau apa itu lebih sebagai suplemen aja atau apa itu namanya eh, tambahan gitu ya buat kerja keras ibu-ibu Aisyah itu. Dan yang kedua kan sebetulnya yang terakhir di Mentari TB ini ada kerjasama rumah sakit dengan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Dulu tidak seintens sekarang ya, karena sekarang ada programnya dengan USAID. Nah itu sebetulnya ada 101 rumah sakit Aisyah dan Muhammadiyah yang sudah melakukan treatment TB dan lain-lain. Manajemen dan koordinasi, kolaborasi yang aktif, dan lain-lain. Nah kemudian yang terakhir adalah peran kader. Nah, kami sebetulnya di Aisyah itu ingin karena mungkin sebagai informasi saya 2 tahun terakhir memang beraktivitas di luar Aisyah. Nah, terakhir mulai 2023 saya diamanahi untuk masuk Majelis Kesehatan Aisyah dengan Ibu Ekorini, Bu Pitut ya, yang mungkin nama-nama yang sudah Bapak Ibu sekalian kenal. Jadi mudah-mudahan ke depan Aisyah akan kembali mengaktifkan kader-kadernya di dalam program-program kesehatan termasuk salah satunya adalah penemuan kasus TB. Ini kegiatan kami dulu ya.
Nah, jadi referensinya silakan Bapak Ibu baca, nanti saya share ke Mas Roni. Terima kasih Mas, itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti atas paparannya. Kawan-kawan, ini tadi kita banyak banget ya ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman Bu Tuti. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat, mungkin kawan ada yang ingin membuka mic-nya, lalu ingin bertanya, konfirmasi atau bercerita dari Pak Abu Wanua Sidrap. Iya, Silakan. iya. Ya, terima kasih. Mungkin itu menarik apa yang sampaikan Ibu Aisyah tadi. Yang pengalaman saya bisa saya sampaikan saya kan tinggal di daerah gunung, di komunitas masyarakat adat. Jadi apa yang dibahas tadi memang betul itu yang disampaikan Ibu tadi. Apalagi di komunitas adat itu sama sekali penyakit TB itu memang betul-betul tidak diperhatikan. Nah, dalam dekade beberapa tahun ini, mungkin 5 tahun ini agak peningkatan kematian dari akibat TB itu meningkat sekali. Di Kabupaten Sidrap itu khususnya di bagian Kecamatan Pituriase yang berada di pegunungan yang masyarakat adat itu tinggi sekali populasi kematian baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang paling banyak itu dari laki-laki sama termasuk anak sudah ada beberapa anak yang sudah mengalami kematian di sana akibat dari TB. Karena saya lihat masyarakat di situ sama sekali tidak peduli dengan penyakit itu, padahal ini penyakit sangat sangat berbahaya sekali. Nah, ini bagaimana ini saya sampaikan bahwa ini memang betul-betul butuh perhatian. Karena sampai sekarang kok saya sudah laporkan di beberapa puskesmas, baik pustu itu selalu itu sama kendalinya karena pemahaman masyarakat itu kurang sekali. Itu yang menjadi masalah. Karena saya sudah biasa kerjasama sama puskesmas, turun ke lapangan, tapi masyarakat kurang peduli karena itu seakan-akan itu penyakit selalu mereka tutupi, tidak mau ketahuan. Itu yang menjadi masalah. Saya kira itu dulu, Mas. Bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Abu dari Sidrap, Ya. Sulawesi Selatan. Ya, ini saya kira pertanyaan yang menarik dan kontekstual dengan persoalan kesejahteraan sosial juga, Bu Tuti. Karena betapapun pendekatan kultural, terutama untuk masyarakat adat, itu perlu kita pertimbangkan dalam upaya eliminasi TBC. Nah, silakan Bu Tuti untuk merespon pertanyaan dari kawan kita tadi dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Pak Abu ya. Saya kira betul Pak. Jadi kalau di Sidrap itu kematian tinggi, itu sebetulnya refleksi nasional juga seperti itu Pak. Karena kematian itu 144.000 kalau tidak salah ya Mas Roni ya. Jadi kematian akibat TB dicatat oleh Puskesmas, dilaporkan ke nasional seperti itu. Nah, termasuk yang saya cerita tadi ya, 3 bulan lalu, tetangga dari adik saya itu meninggal juga. Nah, sebetulnya itu biasanya itu terlambat mengetahui TB-nya, kan itu ya Pak ya. Jadi dia udah sakit parah, baru ketahuan TB, dan ketika diobatin, eh, saya tidak tahu udah resisten atau tidak ya, mungkin belum. Tapi ketika dia tidak minum obat dengan rutin selama 6 bulan, putus di tengah jalan, nah itu kan beresiko meninggal. Kenapa? Karena kalau dia udah resisten, chance atau kesempatan dia survive atau hidup dari, atau misalnya berhasil pengobatannya adalah 50%. Begitu. Jadi kalau udah gagal, obat TB-nya itu hanya 50% antara sehat atau tidak ada gitu. Jadi memang betul Pak, eh, itu tadi mungkin adalah case finding aktif dari berbagai lini ya, tidak puskesmas tapi juga masyarakat sekitar termasuk RT RW, kader. Jadi kalau kita hanya rely atau kepada kader juga sebetulnya tidak cukup ya, karena satu desa satu kader. Padahal satu desa itu ada 100.000 orangnya gitu ya. Bagaimana mungkin satu kader bisa menengok orang-orang yang sakit TB sedesa itu gitu. Jadi mestinya kadernya mungkin ada 20 begitu. Jadi mungkin ditingkatkan jumlah kadernya, tidak harus berpatokan pada dana Pena Bulu atau Global Fund atau pemerintah, tapi inisiatif dari desanya sendiri ya Pak. Kalau misalnya pemerintah desanya aware, mungkin dari dana desa bisa mengalokasikan untuk dana kader begitu. Salah satunya ditugasinlah untuk
ngawasin kalau ada masyarakat yang batuk atau kira-kira sakit seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya. Saya sih sebetulnya tidak punya solusi karena itu kejadian sering terjadi, tapi itu akibat delay pengobatan Pak atau tertunda atau apa itu delay itu Mas? Apa itu namanya? Nggak cepat gitu ditanganinnya Mm-mm. itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin Pak Abu akan merespon dari apa yang disampaikan Bu Tuti tadi. Silakan Pak Abu. Iya, yang menjadi memang permasalahan di masyarakat karena ya begitu kurangnya kader, tapi saya lihat kadernya juga itu hanya mencatat misalnya posyandu itu saja yang dilakukan kalau kader di desa. Nah, sementara kita sudah mengalami ada beberapa masyarakat yang sudah mengalami itu kan yang pemahamannya itu apalagi kalau di masyarakat adat selalu berobat di selalu larinya ke dukun. Tidak peduli dengan hal-hal yang membahayakan itu karena TB itu tidak bisa diobati dengan dukun, itu jelas. Nah, itu kesadaran masyarakat juga hanya kepemahaman masyarakat berobat satu kali sudah berhenti, tidak dilanjutkan lagi. Padahal itu kan harus rutin 6 bulan. Nah, itu yang ini susahnya pemahaman ke masyarakat karena kader-kader juga dia juga malah tidak paham. Itu yang menjadi masalah, Bu. Sebenarnya ringan seandainya mau dianukan pemerintah, tapi pemerintah juga kurang merespon atau kurang bagaimana karena itu selalu persoalan dana mungkin itu yang menjadi persoalan. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu. Mungkin Bu Tuti, kalau saya coba refleksi ya dari yang disampaikan Pak Abu tadi, saya kira ada tidak Bu, kalau dari perspektif sosial, kultural terutama, karena betapapun banyak di masyarakat stigma atau stigma diri ataupun stigma ke orang lain terhadap penyakit TBC itu kadangkala tidak medis tetapi non medis. Sehingga persoalannya membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sosiokultural. Nah, mungkin Bu Tuti bisa melihat itu dari si kesejahteraan sosial seperti apa, Bu Tuti? Silakan. Ya, betul Mas Roni. Jadi memang yang tadi Pak Abu sampaikan itu kenyataan di dalam masyarakat kita ya, tidak ada pemahaman yang betul terkait TB seperti apa gitu. Jadi dikiranya itu sakit biasa dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi kalau yang saya tadi ceritakan sistem perspektif ini kan berarti levelnya mikro atau kasus ya, kasus individu begitu. Nah, memang ketika kader TB itu tahu bahwa si A itu suspek TB, dia perlu mendekati tidak hanya ke pasien TB, suspek TB-nya, tapi juga ke keluarganya. Beri pemahaman keluarganya tentang bagaimana treatment penanganan TB, berapa lama, harus seperti apa, dan tapi juga ketika itu misalnya sulit, nah itu kita naik ke level RT RW. Jadi mungkin Pak RT-nya kita ajak bicara begitu. Memang jadi ini ya Pak ya, jadi sulit gitu. Kalau misalnya masyarakatnya diberi pemahaman satu kali oleh kita tidak langsung ngena gitu. Jadi kan kita bicara ke RT. Nah, di level RT mungkin Pak RT bisa membujuk. Karena kalau misalnya di RT itu satu kena TB, bisa jadi yang lain kena TB gitu kan. Kan menular gitu. Misalnya dia si perempuan atau laki-laki ini kumpul-kumpul di rumah orang. Nah, ketika ngomong batuk. Nah, itu kan keluar gitu kan sputumnya. Nah, itu bisa nularin. Nah, mungkin kita bisa beri pemahaman seperti itu ke level RT-nya gitu. Nah, satu yang tadi aspek sosial kultural adalah kita ajak pemuka agama untuk untuk bersama-sama mendatangi kalau memang perlu mendatangi ibu atau bapak itu untuk apa itu namanya memberikan pemahaman. Mungkin ada dalil-dalil agama yang bisa digunakan yang mungkin lebih mengena gitu dan juga mungkin awareness bahwa tidak bisa diobatin oleh dukun atau oleh air putih atau orang pintar begitu karena memang itu ada obatnya di puskesmas gitu. Seperti itu sih Pak dan itu sebetulnya sebagian sudah dilakukan sih mungkin oleh Pak Abu juga sudah dilakukan ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti atas paparannya dan responnya tadi dari kawan kita di Sulawesi. Nah, ini ada yang sudah raise hand ini, Mbak Askia Rostiani. Silakan Mbak Astia untuk menyampaikan pertanyaan atau ceritanya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya. Perkenalkan sebelumnya saya Askia dari SSR Inspirasi NTB di Lombok Barat.
wilayah Lombok Barat di NTB. Kebetulan saya koordinator programnya dan baru 1 tahun di program ini gitu. Dan ketika saya masuk di isu TB ini, saya melihat bahwa ternyata TB ini sangat berbahaya gitu ya. Tapi ternyata, makanya tapi eh, kayak masyarakat itu sudah aware karena bahwa ternyata ada TB dan TB itu sangat berbahaya dan itu ada di sekitar kita gitu. Apakah memang kendalanya salah satunya adalah di komunikasi gitu. Jadi kan isu yang pertama isu TB ini kan memang sudah dari dulu ya menjadi program pemerintah bahkan menjadi program prioritas pemerintah gitu. Tapi kenapa misalnya isu TB ini tidak se-hype isu stunting? Ya kalau misalnya kita lihat sekarang kan isu stunting itu di mana-mana dan menjadi prioritas, termasuk menjadi prioritas anggaran gitu. Sementara isu TB juga tidak kalah berbahayanya, tapi isunya tidak se-hype misalnya isu stunting. Apakah faktor komunikasi menjadi salah satu kendala permasalahan tersebut? Itu yang pertama. Sama yang kedua, tadi kan disampaikan sama Bu Tuti bahwa salah satu contoh best praktik atau praktik baik program TB yang dilakukan oleh ICCIA salah satunya adalah dukungan organisasi ICCIA di semua level gitu ya, baik level PP sampai level PCA gitu. Nah, mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut bagaimana model koordinasi dan kerjasamanya gitu. Karena saya juga percaya bahwa salah satu cara bagaimana isu TB ini bisa lebih masif dan penanganannya lebih cepat adalah kolaborasi lintas sektor gitu. Karena tidak bisa hanya dilaksanakan oleh dinas sosial, mohon maaf, dinas kesehatan bersama jajarannya dan juga komunitas. Tapi dibutuhkan kolaborasi lintas sektor lain, salah satunya kayak misalnya desa, dinas sosial, dan juga sektor-sektor yang terkait lainnya gitu. Kayak mungkin bisa sharing sedikit, Mas, nggak apa-apa ya, izin sharing sedikit di kami kemarin itu melakukan kegiatan pertemuan itu yang melibatkan stakeholder lain di luar dinas kesehatan seperti Bapeda, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Basnas, pondok pesantren karena memang basis kami di sini banyak pondok pesantren, Yayasan Inset namanya yang juga fokus di isu HIV/AIDS, kemudian juga mengundang beberapa kepala desa dan dan juga dari dinas Kominfotik, dinas desa dan rata-rata respon mereka itu sangat positif dan malahan banyak juga yang baru tahu bahwa ternyata isu TB itu sangat berbahaya dan penting gitu. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya nanti harapan kami sih kalau di FSR di Lombok Barat dan sedang kami advokasi juga ada sejenis apa namanya peraturan mungkin dari Bupati itu yang sedang kita dorong dari kolaborasi lintas sektor tersebut. Dan kemarin juga informasi dari kader ada 2 desa memang di wilayah kami yang aware terhadap isu TB dan mengalokasikan anggaran dari dana desa walaupun tidak banyak ya 20 juta per tahun untuk anggaran sosialisasi dari dana desa untuk anggaran TB. Nah, kalau misalnya seandainya semua desa ataupun banyak desa melakukan hal yang sama, tentu kan itu menjadi isu TB akan menjadi lebih lebih orang akan lebih aware terhadap isu TB dan juga penanganan TB akan lebih banyak dilakukan lebih banyak orang sehingga eliminasi TB 2030 bisa tercapai. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Askia atas pertanyaan sekaligus refleksinya. Bu Tuti, saya catat ada 2 poin pertanyaan. Pertama soal komunikasi, kedua soal model koordinasi. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan sistem teori tadi, Bu, yang dipaparkan oleh Bu Tuti tadi. Saya kira ini menarik ini sebagai satu refleksi bersama. Silakan, Bu Tuti. Ya. Terima kasih Mas. Tadi pertanyaannya kan mengapa isu TB tidak se-hype isu stunting gitu ya. Nah sebetulnya isu stunting itu kan isu gizi buruk ya yang kronis gitu pada anak. Eh, Isu TB itu sebetulnya isu lama gitu. Jadi kayak senturi 1 abad atau lebih gitu kan. Jadi kayak sejak 1800 itu orang kenal TB gitu kan. Nah jadi mungkin
karena dia isu terlalu lama gitu, jadi orang nggak terlalu apa itu namanya memperhatikan sebegitu seperti isu stunting gitu. Kedua mungkin stunting itu karena kaitannya dengan satu generasi yang akan datang gitu, dan secara umum tingkat stunting lebih tinggi, tingkat ininya ya rate-nya stunting itu di Indonesia begitu. Jadi itu mungkin faktor yang menyebabkan kenapa orang berduyun-duyun mengatasi isu stunting gitu. Tapi jangan salah, kalau stunting itu kan biasanya kaitannya dengan kemiskinan, tidak Hmm. punya makanan yang cukup, itu juga resiko TB gitu. Harusnya ketika dia apa itu namanya mengintervensi stunting, ya dites TB aja anggota keluarganya gitu. Karena dia udah sebetulnya punya faktor resiko kan, karena tidak punya cukup makanan dan sanitasi dan lain sebagainya. Jadi apa itu namanya faktor risiko TB dengan faktor risiko stunting itu mungkin dekat gitu atau kurang lebih sama gitu. Tapi seringkali pemerintah kita itu kan masalahnya adalah eh, proyek based gitu kan, ya Hmm. Mas Roni ya, atau Hmm. ad hoc gitu. Jadi ketika semua ada dana besar-besaran stunting, semua Hmm. ngurusin Hmm. stunting gitu. TV juga sama ketika proyek base, ketika ada dananya ya di digenjot TV, tapi ketika dananya turun gitu ya udah gitu slow down lagi. Nah, itu mungkin yang apa itu namanya seberapa serius kita mengatasi problem gitu kan. Hmm. Karena sebetulnya kalau tadi bicara seberapa serius adalah pemerintah kita hanya bisa mengcover 30% dari kebutuhan TB nasional gitu. Jadi mau kemana eh, rely ke Global Fund atau USAID kan nggak bisa juga gitu. Mereka akan hengkang. Kalau misalnya proyeknya udah selesai ya udah gitu. Tapi Hmm. sebetulnya problem TB-nya masih ada di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya yang perlu diperkuat adalah dengan adanya PP ya, peraturan pemerintah yang nomor 67 tahun 2021 itu yang di lead oleh PMK, Kementerian Pemberdayaan PMK itu sudah mencoba upaya itu bahwa problem TB itu adalah problem lintas sektor, lintas kementerian dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kembali ke seberapa mampu kita mengatasi TB gitu. Dan jangan lupa bahwa TB itu kan tidak hanya mentreatment ketika dia sudah sakit atau ketika dia terdiagnosis, tapi preventifnya itu ya, eh, apa itu namanya merubah kondisi komunitas kumuh menjadi bersih itu bagaimana? Itu sebetulnya mengatasi TB, tapi apa itu namanya PHBS-nya dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya perlu dari hulu ke hilir, nah seperti itu. Jadi Hmm. itu sebetulnya perlu upaya kesehatan menyeluruh dan sosial menyeluruh gitu. Tidak hanya ketika kita uh, mentreatment ketika sudah terdeteksi TB. Begitu. Nah, tadi betul bahwa lintas sektor itu penting gitu. Tapi kalau tadi saya sampaikan, misalnya contoh di Amerika itu integrasi antara sosial dengan kesehatan itu sebetulnya kalau benar-benar itu udah Hmm. cukup gitu. Karena itu sudah mengadres dua-duanya. Kesehatan itu memberi obat untuk dari medikalnya atau dari treatment pengobatan medisnya. Kementerian Sosial itu mentreatment isu sosialnya gitu. Hmm. Dua itu ajalah kita nggak usah jauh-jauh 10 kementerian gitu ya Mas ya. Hmm. Karena kan pemerintah punya program PKH, punya program sanitasi, punya program bantuan tunai, punya program bantuan non tunai dan lain-lain. Nah, Hmm. seperti itu. Plus tentu saja dari perusahaan atau masyarakat secara umum ya. Nah, jadi apa tadi Aisyah ya. Jadi misalnya ada musyawarah wilayah. Nah, ibu-ibu pimpinan pusatnya tuh datang ke pimpinan wilayah untuk memberikan penguatan, memberikan motivasi begitu ya, dan bahwa ini tuh program nasional perlu diperjuangkan dan lain sebagainya. Nah, begitupun ibu-ibu pengurus wilayah akan datang ke kabupaten kalau ada kegiatan di kabupaten. Nah, berikutnya ibu-ibu Aisyah di kabupaten akan turun ke kecamatan atau desa. Jadi ada level-level begitu ya, Mas ya. Memang tidak langsung kayak misalnya pusat turun ke desa, tapi ada leveling seperti itu. Ya, sesekali Ibu mungkin PP Aisyah tertarik untuk datang ke komunitas langsung, tapi secara umum seperti itu koordinasi di level Aisyahnya. Oke, baik Bu Tuti atas responnya. Nah, mungkin Mbak Askia ada respon kembali, silakan.
Sepertinya sudah cukup, Mas. Sudah sangat jelas dijelaskan sama Bu Tuti, dan memang kita satu kesepahaman bahwa isu TB itu adalah isu lintas sektor gitu, bukan hanya Mm-mm. isu kesehatan. Seperti tadi yang Bu Tuti sampaikan, misalnya apa Kemenkes dan Kemensos saja yang ikut turun itu sudah menyelesaikan masalah kesehatan dan sosialnya gitu. Harapannya itu sih yang terus kita dorong, bagaimana lintas sektor bisa berperan dalam upaya eliminasi TB. Itu saja mungkin, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Azkia. Nah, ini kita sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, ini ada yang resen juga. Silakan Mbak Retno untuk pertanyaannya. Perkenalan dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya Retno dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Eh, TB pada perempuan dan anak, apa ya? Saya merasa bahwa eh, upaya pemerintah untuk mengatasi TB ini saja sudah tidak adil gender gitu ya, tidak ada spesifikasi penanganan TB untuk perempuan atau anak gitu. Jadi semuanya sama rata. Pasien TB laki-laki, perempuan, anak itu di sama rata. Tapi mungkin kalau anak baru apa mantuk aja ya, hanya mantuk gitu. Lalu dampaknya adalah banyak, salah satunya TB terus meningkat jumlahnya. Kemudian sosialisasi kurang kalau menurut saya di masyarakat. Memang ada kader TB tapi jumlahnya terbatas, dan biasanya kader itu ini double-double Mm-mm. tugasnya gitu. Jadi kader TB, kader Posyandu, kader Jumantik, kader apalagi begitu ya, banyak, sehingga kadang kerjaannya ngantri mana-mana yang prioritas atau mana-mana yang berbayar, Mm. biasanya Ya. itu yang dikerjakan duluan. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia ini eh, biaya untuk penanganan TB itu cukup mahal gitu ya, sehingga di tingkatan pemerintah saja eh, apa ya eh, masih by project gitu kerjaannya penanganan TB, yang padahal sudah sangat banyak jumlahnya tapi masih by project begitu tadi Ibu Tuti bilang, dan bahkan sampai diambil alih CSO asing begitu gitu. Oh, iya, iya. Sebenarnya ya, sebenarnya ide lintas sektor itu cukup bagus, tapi saya melihat ide lintas sektor itu justru munculnya dari organisasi masyarakat gitu. Saya kurang melihat itu muncul dari pemerintah, misalnya dinas kesehatan seperti itu. Nah, gitu aja Mas, terima Mm. kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Retno. Ini pertanyaannya menarik sekali nih, kritis dan reflektif. Terutama soal pertanyaan awal tadi, soal biaya penanganan TB cukup mahal. Kemudian bagaimana, ini sebenarnya kritik juga terhadap pemerintah yang terlalu parsial gitu, justru malah muncul yang lebih efektif itu dari gerakan akar rumput melalui OMS. Ya itu silakan Bu Tuti Iya. untuk merespon. Terima kasih Bu Retno ya, betul, Bu Retno sangat kritis ya terhadap situasi TB dan secara nasional maupun yang ada di lingkungan Bu Retno ya, dari KPI Wilayah DKI Jakarta. Nah, mungkin ya Bu ya, upaya pemerintah tidak adil gender. Ya sih betul ya, ya Mas Roni ya, kerasa Mm, nggak seperti itu? ya. Kayak kan prosedur penanganannya tidak dibedakan ya, misalnya Mm, pasien perempuan seperti apa, pasien laki-laki seperti apa, pasien anak seperti apa, begitu ya, misalnya mm, lansia seperti apa. Tentu saja lansia punya kebutuhan yang berbeda dengan kita ya. Nah, seperti itu, yang usianya maksudnya produktif gitu. Jadi betul Bu, itu mungkin jadi masukan buat pena bulu saja ya Mas ya. mm, Bagaimana sih treatment penanganan TB yang berbasis keadilan gender itu supaya dalam implementasi programnya dibedakan gitu. Mungkin mm, harus ada assessment gendernya dulu ya, gender analisis terkait penanganan TB gitu. Kalau kalau data pilahnya kan udah ada nih, mm, perempuan sekian, laki-laki sekian, Mbak. Tapi bahwa perempuan pasien TB perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda dengan pasien TB laki-laki. mm, Itu betul. Dan sebetulnya kalau kita mau melihat kepada konsep agensi perempuan atau bahwa perempuan itu bisa menjadi agent of change ya, perempuan yang dia jadi survivor TB, dia bisa jadi promotor TB ke depan untuk masyarakatnya gitu. Beda dengan laki-laki, karena mungkin laki-laki punya responsibility yang berbeda. Dia setelah treatment sembuh sudah balik lagi kerja, begitu ya. mm.
Tapi perempuan yang mungkin punya jadi survivor TB, dia bisa menjadi champion TB atau agent of change di komunitasnya gitu. Dan itu bisa powerful gitu karena kita tahu ya kalau perempuan udah terlibat di masyarakat itu kan luar biasa ya Mas ya efeknya ya. Mm-mm. Tidak hanya untuk dia dan keluarga tapi juga untuk masyarakat sekitar secara umum gitu. Seperti itu ya Bu Retno ya kan di KPI juga luar biasa ya gerakan ibu-ibunya. Nah, yang kedua adalah sosialisasi kurang. Memang betul ya. Jadi sebetulnya sih sosialisasi itu sudah gencar misalnya di TV, di lain sebagainya. Tapi eh, sosialisasinya sudah ada gitu. Tapi sosialisasi yang seperti apa sampai masyarakat paham mungkin itu ya. Kayak misalnya kalau cuman kan kalau iklan di TV itu yang saya lihat ya misalnya oh batuk-batuk gitu kan terus kemudian pergi ke puskesmas dapat obat TB. Nah gitu apakah cukup gitu sosialisasi yang seperti itu atau seperti yang apa yang dibutuhkan gitu ya mungkin perlu diperhatikan lagi sosialisasinya. Yang ketiga adalah kader tugasnya double-double. Betul Bu, sebetulnya ini ada plus minusnya menurut saya ya, karena soalnya kalau ibu-ibu kader itu kan dia sebetulnya kita eh, labelnya itu adalah kader kesehatan. Karena dia kader kesehatan puskesmas misalnya, dia tidak hanya menanganin TB, tapi dia mungkin mencek ibu hamil, jumantik, anak stunting gitu. Jadi itu sebetulnya eh, bukan double, tapi memang itu apa itu namanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi misalnya seorang ibu kader hari ini dia mau jumantik gitu. Tapi bisa kita sisipin, titipkan gitu. Bu, kalau ada ibu hamil, tolong kasih tahu ya gitu. Misalnya bidannya ya atau PKM-nya, kasih tahu ke kita, laporin kalau emang ada ibu hamil. Begitu juga kalau misalnya dia kader itu mau cek posyandu untuk ngasih imunisasi anak, bisa kita titipin untuk isu TB. Bu, kalau dengar-dengar ada yang batuk, kabarin ke puskesmas gitu. Atau misalnya ibu coba tanya-tanya di daerah sini apa ada yang sakit begini-begini gitu kan kita bisa kasih tahu ya simptom sakit TB-nya seperti apa. Jadi itu bisa uh, plus bisa juga minus ya Bu ya seperti itu. Biaya TB cukup banyak. Iya betul. Jadi kalau ada laporan di Asia Tenggara itu kalau tidak salah itu 2 miliar per tahun US ya US dollar. Kalau tidak salah Indonesia itu butuh 300 juta ya Mas Roni koreksi ya itu kayaknya data saya 2018 apa berapa mungkin. Butuh 300 juta US dollar. Dana pemerintah berapa? Saya tidak tahu ya persisnya berapa, tapi katanya 30%. Dana Global Fund berapa? Kalau tidak salah dia eh, 15 juta untuk komunitas atau mungkin sekarang jadi 40 juta ya. Jadi kalau misalnya 40 juta mengcover berapa persen dari kebutuhan 300 juta gitu. Jadi memang seperti itu ya biaya tinggi. Sebetulnya biaya tinggi kenapa sih? Kan sebetulnya ada modelingnya ya, cost TB itu berapa gitu. Jadi itu sebetulnya tidak termasuk kalau tidak salah ya Mas ya, maaf kalau salah. Itu sebetulnya tidak termasuk mengecek tes laten TB saya kira biaya segitu. Enggak kan ya Mas ya? Kalau mengecek laten TB itu bisa mungkin 10 kali lipat dari yang sebetulnya dibutuhkan oleh negara. Jadi negara itu memang memberikan preventif TB drugs kepada yang disuspek laten tapi tidak mentes sebetulnya. Jadi hanya kalau misalnya dia tinggal satu rumah dengan orang yang suspek TB ya udah dikasih terutama untuk anak di bawah 5 tahun atau untuk orang tua ya dibawa dikasih TB preventif gitu. Tapi jangan salah orang yang sehat usianya 20 sampai 40 tahun juga kalau dia laten TB terus tiba-tiba imun tubuhnya apa itu namanya lemah, dia bisa jadi sakit gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi sebetulnya mungkin bahkan biaya yang sudah dikalkulasi pemerintah itu tidak secara komprehensif mengetes dan mentreatment laten TB di Indonesia. Itu aja sih Mas ya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada respon dari Mbak Retno, silakan. Sudah Mas, terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke pertanyaan kawan-kawan. Ini saya coba sisir satu persatu ya, pertanyaan dari awal di kolom chat. Ada pertanyaan dari Mbak Lia Pemna, ya Pemas. Pertanyaannya, hak untuk mengakses layanan kesehatan pada perempuan juga ada masalah pernah ditemui. Contoh ketika perempuan atau istri atau ibu yang didiagnosis
TB cukup parah dan butuh perawatan intensif di RS. Tetapi perempuan lebih memilih untuk tidak dirawat karena khawatir tidak ada yang mengurus anak dan suami di rumah. Sehingga banyak yang tidak mengakses layanan tersebut dan menahan kesakitannya. Nah, ini saya kira kasuistik problem yang real di lapangan ya, yang banyak dialami oleh perempuan, apalagi ibu di situ. Nah, ini persoalan sosial. Nah, ini bagaimana Bu Tuti untuk melihat situasi seperti ini? Ya betul Mas, tadi yang di paparan saya sudah ada ya. Jadi salah Hmm. satu barrier atau tantangan untuk mengatasi eliminasi TB di perempuan tuh karena sebetulnya perempuan tuh kadang mikirnya panjang ya Mas. Anak saya siapa yang ngurusin, suami mau pergi kerja juga nggak ada yang nyiapin misalnya, atau pekerjaan rumah tangga belum terurus gitu, jadi dia neglect kepada sakitnya sendiri gitu. Sebetulnya bukannya dia tidak mau mengakses ke dokter gitu, tapi karena dia terlalu banyak urusan itu loh Mas. Nah, sebetulnya di situ peran suami atau peran anggota keluarga lain gitu. Berarti kan dia harus punya support dari anggota keluarga lain. Ya, kalau memang dia sakit TB, harusnya ada anggota keluarga lain yang menggantikan peran si ibu itu. Ada yang bantu ngurusin anaknya supaya dia bisa ke rumah sakit gitu ya. Misalnya untuk pergi ke rumah sakit aja tidak hanya butuh transportasi kan, tapi juga butuh waktu, butuh dana, dan butuh yang nganter, dan di rumahnya anaknya butuh ada yang nemenin. Nah, jadi memang kompleks ya seperti itu. Oke, mungkin Bu Lia apa Mas, ada yang ingin disampaikan atau merespon kembali atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dan Iya, jawaban dari Bu Tuti. Silakan, silakan Mbak. cukup Mas. Memang saya ngelihatnya memang ada beban ganda di perempuan ya sebagai ibu, nanti juga ada beban dia sebagai tulang punggung ketika suami juga sedang Mm, terindikasi atau terinfeksi TBC gitu. Tapi memang peran serta CSO yang mungkin ada di isu perempuan dan anak itu lebih lebih kita kuatkan lagi, walaupun ada beberapa CSO yang memang tidak concern di kesehatan tapi lebih di concern di mm, pemberdayaan perempuannya, itu yang harapannya kita bisa kita kuatkan juga untuk mm, menyelipkan program TWC ini di mereka gitu aja sih Mas. Terima mm. kasih. Oke, terima kasih Mbak atas tadi pertanyaan sekaligus refleksinya kembali. Nah, kita coba sisir satu persatu kawan-kawan. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari Saufani Yapemas. Strategi apa yang dapat dilakukan pasca pengobatan TBC terhadap penderita TBC yang telah kehilangan pekerjaan karena TBC? Nah, ini persoalan yang apa kontekstual juga di lapangan ini. Seperti apa Bu Tuti untuk melihat strateginya ini? Ya. Saya sebetulnya tidak bisa menjawab semua persoalan ya Mas ya. Iya ya. Tapi mungkin berdasarkan ini aja apa itu namanya teoritisnya seperti Mm-mm. itu. Jadi kan asumsinya kalau misalnya kalau social workernya berjalan ya, karena kader itu sebetulnya tidak di training seperti pekerja sosial yang profesional Mm-mm. begitu kan ya Mas ya. Mm-mm. Jadi dia misalnya social worker komunitas itu di level kecamatan ada sebetulnya pekerja sosial komunitas gitu. Nah, kalau misalnya si pekerja sosial komunitas ini mendapatkan kasus-kasus seperti itu, misalnya ada orang yang awalnya pasien TB, terus kemudian di PHK dan tidak bisa bekerja atau dipecat gitu. Sebetulnya ada beberapa yang bisa dilakukan gitu, atau oleh aktivis LSM secara umum ya. Pertama, dia mengadvokasi ke tempat kerjanya kan. Nah, gitu harusnya kan dia tidak di PHK gitu, tapi diberi cuti bahkan gitu, yang harus dibayar cutinya gitu misalnya ya. Kan dia kalau sudah beberapa bulan pengobatan itu bisa balik lagi kalau kondisi tubuhnya sehat dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi dia perlu advokasi ke apa namanya, tempat kerjanya gitu. Nah, cara lain tentu saja kalau misalnya di dalam konteks pekerja sosial, karena dia biasanya pekerja sosial di Amerika itu menangani kasus-kasus individunya komprehensif, biasanya dia mereferkan ke penerima ke apa itu namanya, beberapa instansi yang menerima lowongan kerja gitu. Jadi Mm-mm. dibantu direferkan. Kalau di sana kan misalnya ada Goodwill, ada apa itu yang bisa menerima orang untuk bekerja, dan misalnya terbuka untuk misalnya orang oh, uh, kriminal ya, misalkan sulit sulit ya orang yang pulang dari penjara dapat kerja itu ya. Mm-mm.
Jadi ada orang-orang tertentu, individu-individu tertentu itu harus yang dibantu. Misalnya salah satu case-nya itu adalah orang keluar dari penjara gitu. Kalau dalam kasus ini kan orang dengan pasien TBC gitu, itu kan mungkin dia perlu dibantu gitu. Jadi yang namanya sifatnya membantu ya Mas, di awal kan perlu dibantu. Setelah itu dia harus mandiri sendiri juga gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini mungkin LSMTB itu yang bisa membantu ya di apa namanya di konteks Indonesia, di konteks kita. Oke, baik. Terima kasih responnya Bu Tuti. Mbak Novi, silakan perkenalan, kemudian pertanyaannya, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Saya Novi dari Kota Tangerang. Izin bertanya, saya ada satu waktu kunjungan ya, kunjungan ke rumah pasien. Kebetulan pada saat itu pasiennya pasien anak usia 4 sampai 5 tahun kalau nggak salah. Kebetulan dalam satu rumah itu ada kontak pasiennya. Pasiennya ini punya adik lagi gitu, ya kan? Adiknya ini usia 3 tahun. Nah, yang saya tanyakan sama orang tuanya, adiknya ini cerita dari PJ TB Puskesmas, adiknya mantuknya positif langsung diberikan OAT sama PJTB tersebut. Nah, orang tua si anak ini melakukan ronsen karena kok nggak yakin ya anak saya dua-duanya kok kena TB gitu kan. Akhirnya adiknya ini yang usia 3 tahun dilakukan ronsen sama orang tuanya dan hasil ronsen orang tuanya nih yakin kok anak saya hasil ronsennya negatif ya, tapi mantuknya positif gitu. Sempat orang tuanya bertanya, Ibu, kok anak saya mantuknya positif, tapi ronsennya negatif diberikan OAT gitu. Saya sempat tanyakan sama PJ parunya, ya memang beliau mungkin kesalahan diagnosa. Harusnya si kontak ini diberikan TPT, bukan OAT. Kalau hasil dari mantuknya positif, tapi ronsennya negatif, berarti kan ada kuman dalam tubuh si anak yang belum eh, terlalu banyak gitu kan, istilahnya masih laten kalau hasil ronsennya negatif. Yang ingin saya tanyakan, adakah dari si anak ini karena kesalahan diagnosa dari pengobatan OAT ke TPT bisa mengarah ke TBRO karena salah minum obat. Gitu aja sih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Ini tadi studi kasus ya, dari apa yang kemudian ditemui di lapangan. Nah, ini Bu Tuti silakan untuk meresponnya. Teknis ini. Kalau untuk Silakan. pertanyaan ini yang lebih tepat dokter yang jawab ya Mas. Karena saya bukan bukan medis, bukan dokter medis, tapi sepengetahuan saya aja ya Bu ya. Jadi kalau dia mantuknya positif, itu biasanya dokter atau petugas puskesmas itu melihat indikasi fisiknya apakah dia sakit atau tidak gitu. Jadi untuk menegakkan diagnosisnya betul sih Bu harus ada ronsen. Tapi namanya anak kecil, saya dulu anak saya di ronsen TB tidak kelihatan gitu. Entah kenapa lah ya. Pokoknya katanya ronsennya negatif gitu. Tapi bukan berarti dia nggak kena TB juga gitu. Jadi mungkin si petugas puskesmas itu sebagai apa itu namanya Bu wanti-wanti gitu. Siapa tahu mungkin apa itu namanya fisiknya itu memang simptom TB, misalnya berat badan turun ya, kurang nafsu makan gitu. Terus misalnya dia ada sering sakit, itu kan sebetulnya udah indikasi ya. Jadi itu balik lagi perlu ada selain penegakan diagnosis yang tepat, juga memang perlu ditindaklanjuti dengan apa itu namanya tadi ronsen tadi gitu. Saya positive thinking aja, mungkin si ibu PKM itu lebih ke saya tidak tahu sih apakah dia sudah melihat indikasi-indikasi itu gitu lah Mas. Iya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada respon balik dari Mbak Novi, silakan. Terima kasih Ibu. Jelas sih cukup. Kasih banyak. Oke, sama-sama. Nah, ini kita masuk lagi ke pertanyaan yang di kolom chat. Lumayan banyak ya Mas Yan ya ini. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga dari Mbak Lia Pemas yang tadi bertanya juga, permasalahan TB saat ini masih jadi sebatas isu kesehatan, belum menjadi isu sosial, ekonomi, sehingga masih berfokus pada kuratif.
belum maksimal untuk promotif dan preventif. Menurut Ibu, apa yang harus CSO lakukan yang berada di masyarakat untuk mendobrak pemerintah agar isu ini tidak hanya pada isu kesehatan saja? Nah, ini berarti pada manajemen isu ya ini selain juga soal kesehatan tapi masuk ke isu-isu yang lain. Silakan Bu Tuti. Mm-mm. Sebetulnya pemerintah sudah sangat aware ya bahwa ini adalah isu sosial karena tadi itu TB itu kan bukan hanya isu medis atau isu kesehatan tapi banyak faktor sosialnya gitu. Jadi sebetulnya masyarakat sudah pemerintah sudah sangat aware. Nah, makanya kemudian dibuat peraturan pemerintah itu harapannya sih kementerian di luar Kementerian Kesehatan bisa juga mendukung program Kementerian Kesehatan ini gitu. Jadi sudah langkah pemerintah sebetulnya sudah melakukan sesuai dengan yang harus mereka lakukan sih Mas Roni kalau menurut saya ya bahwa dalam implementasinya itu sulit dilakukan karena ada ego sektoral itu lain lagi ya Mas Roni ya Ya. bahwa meskipun sudah ada awareness di level pembuat kebijakan gitu tapi pas implementasi di lapangan kan persoalannya lain lagi. Ketika misalnya penentuan indikator PKH aja, mau nggak pemerintah menambahkan indikator pasien TB? Kan itu tarik ulurnya pasti panjang gitu. Jadi memang di level kebijakannya mungkin sudah diatur oleh PP itu, tapi di level implementasi itu yang perlu diperhatikan lagi oleh LSM atau kita ya sebagai masyarakat sipil. Mungkin ke depan kita perlu kayak mengadvokasi isu ini ya, bagaimana bahwa kebijakannya sudah ada, tapi di level implementasinya belum. Atau memang sudah, Mas, saya nggak ngerti ya, apakah di masyarakat itu. Jadi sebetulnya Kementerian Sosial itu kan punya banyak banget program ya. Salah satunya bantuan sosial yang sekarang lagi booming isunya. Tapi eh, siapa sih workforce behind Kementerian Sosial itu? Yaitu namanya itu pekerja sosial itu gitu. Jadi memang di Indonesia itu ada sekian puluh eh, universitas yang menawarkan sarjana kesejahteraan sosial. Asumsinya para sarjana kesos ini belajar tentang ilmu kesejahteraan sosial, dia yang memfasilitasi program-program pemerintah terkait di Kementerian Sosial gitu. Nah, seperti apa implementasinya. Nah, ya itu tadi gitu. Jadi di bawah Kemensos misalnya nih, PKH itu kan ada koordinatornya di level kabupaten ya. Kemudian ada koordinatornya di level kecamatan. Nah, mereka-mereka inilah implementer eh, dari program Kemensos ini. Jadi harus dari mulai kebijakan sampai ke implementasinya itu perlu sinkron gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Tuti. Nah, ini ada pertanyaan juga. Saya sisir satu persatu ya secara cepat. Apakah ada program untuk meningkatkan perekonomian penderita TBC, khususnya bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, baik dari pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya? Nah, Bu Tuti ini bagaimana nih soal perekonomian ini? Peningkatan perekonomian bagi penderita TBC. Ya, kalau kalau yang selama ini dilakukan Aisyah sih mungkin di sini ada teman-teman Aisyah ya dulu. Itu dia biasanya bergabung dengan UMKM ya. Jadi misalnya dia pertama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di komunitas atau di konteks lokal tertentu, itu kan harus berbasis apa yang dipunyai oleh lokal ya gitu. Kalau enggak dia kan berarti harus mengambil bahan materialnya dari kabupaten lain atau itu udah biaya tinggi juga kan. Jadi sebetulnya mungkin perlu ada pelatihan mungkin bisa difasilitasi lewat program Accelerate ini untuk melihat dulu kondisi geografis kekuatan sosioekonominya seperti apa gitu. Dari situ gandeng pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes misalnya atau juga UMKM bekerja sama juga dengan misalnya ibu-ibu PKK gitu atau desa ya di level desa itu kan ada ibu-ibu PKK-nya gitu. Jadi memang perlu effort dari tidak cuma dari LSM TB kalau untuk masalah memajukan perekonomian masyarakat, tapi ini dulu menganalisis dulu kekuatan lokalnya apa gitu. Salah satu contoh ya, kalau saya kebetulan isunya ke perubahan iklim, Penabulu juga kan isu
lingkungannya ini ya apa namanya concern di isu lingkungan. Nah, misalnya di Muara Gembong Bekasi itu kan dia desa ya, ada desanya kan macam-macam tuh, ada desa Pantai Bahagia gitu. Nah, di sana itu dia apa, menggunakan mangrove sebagai sumber daya lokal, kemudian untuk menjadi batik, menjadi makanan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh aja. Saya kira itu LSM lingkungan itu sudah pinter memberdayakan komunitas seperti itu ya Mas ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Retna Setara. Izin bertanya, saya kader TB dan kader HIV. Jika kita temui di lapangan, pasien TB yang kurang perekonomiannya sehingga pemenuhan gizi juga sulit, apakah yang bisa kita lakukan? Contoh berkoordinasi dengan siapa? Agar setidaknya ada bantuan dari pemerintah dalam bantuan pemenuhan gizi untuk warga negara terkena TB bisa terrealisasi. Nah, ini Bu Tuti dari Bu Ratna Setara ini. Silakan. Ya, jadi kalau tadi masalahnya kenapa sebetulnya saya tadi bilang stunting dengan TB itu dekat ya Mas? Karena itu biasanya eh, indikator sosial ekonominya sama gitu dari masyarakat yang tidak mampu, kondisi sanitasi buruk, perkampungan padat. Nah, itu akan tinggi sekali angka TB dan stuntingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai kader menghadapi situasi pemenuhan gizi sulit gitu, itu ada beberapa yang bisa dilakukan gitu. Kalau kita bisa memobilisasi saudara atau tetangga untuk membantu si ibu itu mungkin short termnya ya, maksudnya itu immediate action atau aksi langsung yang bisa dilakukan kan biasanya kepikiran gitu ya Mas ya. Bantu ibu yang lagi HIV/AIDS, HIV dan TB, terus gizi buruk gitu. Jadi dia langsung kayak mungkin ke ibu-ibu RT di komunitasnya, ada yang bisa bantu nggak, mungkin beras seliter atau telur 3 biji itu kan sudah membantu ya Mas ya. Maksudnya telur setengah kilo pastikanlah di semua komunitas itu pasti ada orang yang lebih mampu dari yang lain kan. Biasanya dengan eh, immediate action seperti itu membantu pada saat kejadiannya. Nah, gitu ya. Nah, yang dilakukan Ibu-ibu Aisyah itu sebetulnya mungkin sudah melakukan itu secara individu ya. Dia juga mungkin kalau punya uang nggak tega kan, ya misalnya nggak bisa makan dan lain-lain yang ngasih gitu kan. Tapi dia juga reach out ke LSM lokal atau dalam konteks ini ke Lazis Muhammadiyah atau mungkin ada Baznas di situ ada atau mungkin lembaga filantropi lain. Nah, hubungin itu lembaga-lembaga charity itu, lembaga karitas itu ya untuk membantu si gizi yang kekurangan gizi itu. Yang ketiga adalah program pemerintah. Kan program pemerintah ada program non tunai bantuan beras. Nah, pastikan mereka itu jadi penerima layanan penerima non tunai pemerintah gitu. Namanya terdaftar. Nah, jadi ibu-ibu kader nih punya tugas tambahan untuk datang ke RT RW. Pak, namanya ini, rumahnya di sini, alamatnya ini udah masuk ke belum ke data Kementerian Sosial untuk jadi penerima. Nah, begitu Mas. Jadi bisa lewat LSM, bisa dibantu secara individu oleh kita sendiri ya, bareng-bareng gitu gotong royong tadi, bisa lewat program pemerintah. Program pemerintah kan lumayan setiap 6 bulan sekali. Saya tidak tahu ya persisnya berapa angkanya gitu. Berikutnya nih ada Mbak Anita dari kader Posyandu. Saya pernah kunjungan ke rumah pasien TB, seorang ibu-ibu. Selain TB, pasien juga ada riwayat DM. Namun suaminya marah pas kunjungan kedua. Istri si istri malah diusir dan saya suruh bawa istrinya untuk tinggal dengan saya. Kalau dilihat dari wajah istri seperti tertekan. Nah, ini satu cerita juga Bu Tuti ketika beberapa kesempatan ketemu kawan-kawan kader itu untuk investigasi kontak untuk tes dan seterusnya itu mereka bahkan seperti apa ya kayak debt collector gitu ditakutin gitu sehingga posisinya ya serba salah. Oleh karena itu apa yang kemudian diceritakan oleh Mbak Anita ini saya kira relevan dan kontekstual Bu Tuti. Nah mungkin bisa ada respon dari Bu Tuti, silakan. Iya. Ya itu sebetulnya cerita sedih ya Mas. Kalau nggak salah saya pernah dengar deh itu terjadi juga di Medan atau di mana waktu kita ada program TB Aisyah ya. Bahwa dia sama suaminya atau keluarga suaminya itu malah diusir begitu ya.
Saya tidak tahu apakah kasus yang sama gitu. Nah, jadi mungkin sebagai kader TB mungkin tidak berani, misalnya ini ya, sebagai kader TB kita tidak punya authority atau tidak berani langsung menegur si suami itu, takutnya kenapa-napa. Tadi itu takutnya dianggapnya malah pembawa masalah gitu ya. Berarti kader TB yang menemui masalah seperti itu harus minta tolong ke yang supervisor lebih tingginya gitu. Kalau untuk konteks Aisyah, dia mungkin bisa menghubungi ibu-ibu Aisyah level kecamatan. Meminta saran dulu lah gitu Bu, ada karena itu menurut saya ekstrim ya kasusnya ya sampai diusir oleh suaminya. Itu indikasi apa sih? Pertama, suaminya tidak paham ya tentu saja apa itu TB ya. Yang kedua gitu, bagaimana mungkin gitu ya dia yang misalnya udah hidup bertahun-tahun terus karena istrinya TB bukannya ditolong malah diusir. Kan itu nggak masuk akal ya Mas ya. Maksudnya itu maksudnya seperti apa kok reaksinya seperti itu? Apa dia malu atau dia itu dianggap aib atau nanti nularin dia? Mungkin harus di-assess juga kan si suaminya itu kenapa dia bereaksi seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan itu mungkin kader TB tidak bisa sendirian gitu. Jadi either dia menghubungi supervisor yang lebih tingginya, misalnya kalau dia basisnya adalah LSM kabupaten ya memberitahu ke pengurus atau koordinator di level kabupaten. Tapi dia juga bisa meminta bantuan RT-nya. Menurut saya RT itu masih peduli kok di Indonesia. Jadi kalau ada kasus ekstrim seperti itu, menurut saya wajar aja ya kalau kita lapor RT, bilang bahwa ini ada kejadian begini, istrinya disuruh begini, kan pasti RT itu tahu mereka secara individual kan, daripada kita kadernya. Karena biasanya RT itu bertetangga bertahun-tahun. Jadi mungkin RT itu lebih tahu karakter suaminya daripada kita sebagai kader. Jadi ada baiknya juga kita menghubungi RT setempat untuk paling tidak melaporkanlah kejadian ini sehingga apakah RT-nya merespon atau tidak itu lain ya, lain persoalan. Tapi bahwa RT-nya harusnya aware. Dan di dalam struktur masyarakat kita yang mestinya diberi laporan itu adalah RT. Karena kalau tetangga mungkin tidak appropriate juga, mungkin dia banyak sibuk. Kalau RT kan sudah berkomitmen untuk bergotong royong, membantu masyarakat kalau ada kesulitan. Kan kayak gitu ya, kita kalau di RT itu kan kayak berdedikasi selama jadi pengurus RT untuk membantu komunitas di daerahnya. Jadi menurut saya memang perlu untuk minta bantuan kadernya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Ini memang satu kunci ya, karena kan sistem struktur sosial kita tadi yang disampaikan bahwa ya patron kliennya itu yang kemudian diyakini dan dipercaya oleh masyarakat siapa. Nah, RT ini menjadi kunci. Jadi seringkali memang beberapa kawan kader di lapangan dengan Pak RT kemudian masalah menjadi selesai. Bahkan bukan hanya Pak RT, kadang juga takmir masjid atau siapa yang kemudian disepuhkan, dituakan di situ, di lingkungan masyarakat itu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Jasmine Patiros. Izin bertanya, perkenalkan saya Jasmine dari Patiros, Semarang. Guna penanggulangan TBC bagi perempuan dan anak, apakah diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah untuk penanggulangan TBC bagi perempuan dan anak? Di samping itu, dalam Perpres 67 tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak dilibatkan dalam penanggulangan TBC seperti halnya kementerian-kementerian lain. Nah, ini pertanyaan yang bagus sih dari kawan kita Jasmine. Silakan Bu Titi untuk merespon. Ya, Mas, sebetulnya kebijakan khusus perempuan dan anak itu bisa dibutuhkan, maksudnya dibutuhkan ya, karena tadi ada kalau kita belajar gender analisis kan pasti ada gender needs yang berbeda gitu. Nah, makanya ini yang bicara tentang ini kan harusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi sebetulnya itu missing opportunity aja ya Mas ya. Kalau ternyata di dalam pengelolaan implementasi PP itu Kemen PPA itu tidak dilibatkan. Menurut saya itu perlu diberi ini aja Mas. Maksudnya dari pena bulu ya ke sana perlu diberi arahan atau apalah bahwa Kemen PPA itu atau diundang aja seperti tadi usulan salah satu peserta ya ibu-ibu di sini bahwa kenapa Kemen PPA nggak diundang aja ke program webinar ini gitu. Eh, jadi tadi kalau pertanyaannya perlu kebijakan khusus perempuan dan anak itu sebetulnya kebijakan itu kan tidak harus level peraturan pemerintah, tidak harus level undang-undang gitu yang tinggi, tapi level implementasi aja. Misalnya SOP-nya gitu. Jadi di level SOP mainnya atau di level konseptualnya. Jadi kalau misalnya Pena Bulu bikin program,
kan ini levelnya nasional, dananya besar ya Mas ya. Jadi Mhm. coba dibuat kebijakan untuk penanganan TB ibu dan anak seperti apa. Ya di-assess dulu, terus kira-kira perbedaannya gimana kalau TB untuk penduduk secara umum gitu. Jadi mungkin tadi kategorinya ada 4 bahkan ya. Satu perempuan, 2 anak, 3 elderly, ya 4 populasi umum gitu ya, yang biasa, yang kita udah tahu. Yang kelima itu elderly atau orang dengan penyakit. Itu juga treatmentnya beda juga kan. Gitu karena resiko dia untuk gagal TB lebih tinggi, apalagi HIV AIDS kan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Mas diberikan, tapi kalau misalnya satu aja kebijakan khusus untuk perempuan dan anak itu juga sudah bagus. Lebih komprehensif lagi lebih bagus. Baik, terima kasih Bu Tuti atas responnya. Mungkin Mbak Jasmine akan merespon, silakan secara lisan begitu. Mungkin dari Oke. penjelasan Ibu Tuti tadi sudah cukup menjawab karena juga tadi karena adanya program ini saya langsung mengecek gitu ya di Perpres ini kira-kira ada keterlibatan Kementerian Perempuan atau tidak karena tidak menyinggung kata perempuan sama sekali dan ternyata memang tidak ada keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau mungkin tidak dilibatkan dalam lembaga-lembaga pendukung seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jasmine atas responnya. Oke, kawan-kawan, sebelum masuk ke sesi berikutnya, yaitu foto-foto, silakan Bu Tuti untuk closing statement. Ya, pertama terima kasih. Yang menurut saya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini luar biasa ya. Para kader TB yang sangat berdedikasi untuk mengeliminasi TB. Mudah-mudahan di tahun 2030 sesuai dengan target pemerintah turun dari 385 per 100.000 menjadi 60 ya Mas ya kalau tidak salah per 100.000 penduduk. Itu tentu saja adalah tugas yang luar biasa dan apa itu namanya penurunan yang sangat drastis gitu. Jadi upaya-upaya pemerintah sebaik apapun kalau misalnya implementasi di lapangannya tidak terlaksana dengan baik, tidak akan tercapai dengan baik pula gitu. Nah, mungkin peran kader dan ibu-ibu sekalian ini yang menurut saya sangat krusial ya di dalam eliminasi TB. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, tetap berjuang gitu ya untuk bersama-sama mengeliminasi TB di Indonesia. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Tuti atas paparannya tadi. Terima kasih kawan-kawan. Tapi sebelum kita tutup bareng, silakan dibuka kameranya, kita foto bersama ya kawan-kawan. Ya, terima kasih kesempatannya, kawan-kawan, waktunya, Bu Tuti, Pak Setio, dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang mengikuti diskusi kali ini. Semoga dengan diskusi tadi bisa bermanfaat satu sama lain. Dan tentu saja kita bisa berkonsentrasi lebih di tahun 2030 eliminasi 0 TBC. Semoga harapan itu terwujud dan saya kira dengan kerjasama bareng, kolaborasi bareng, impian-impian itu bisa kita wujudkan bersama. Saya tutup, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.